Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Finally aku bikin video lagi ya. Setelah beberapa waktu lalu aku sempat nggak bikin video, kali ini aku nyempetin buat bikin video lagi dengan tema yang sama, yaitu tentang ruang guru. Oke, but I wanna say thank you very much guys, because some of you atau beberapa dari kalian itu anak-anak staff ataupun yang baru mau daftar ruang guru itu banyak banget yang ternyata ngepoin Instagram aku dan nge-DM aku gitu ya, sharing-sharing cerita-cerita. Terus juga udah follow juga, thank you yang udah follow. Dan ya aku bisa jawab apa yang aku bisa jawab, tapi kalau misalkan aku memang nggak bisa jawab ya aku minta maaf gitu, karena mungkin itu di luar ranah aku gitu harus ngejawabnya. Nah, di video kali ini aku mau coba sharing lagi tentang, karena masih banyak banget yang nanya di kolom komentar meskipun udah aku jawab, tapi kayaknya nggak afdal kalau belum dalam bentuk video gitu ya. Dan ada beberapa yang juga yang masuk pertanyaannya lewat DM gitu. Jadi aku pengen apa ya, pengen sharing lagi nih. Disclaimer, ini aku cerita bukan berarti kalian nanti bakalan langsung lolos di ruang guru atau program STAR, tapi aku mau sharing yang menurut aku itu tuh penting juga diterapin kalau kalian masih dalam tahap proses seleksi untuk menjadi FEC, khususnya STAR ruang guru. Yang pertama, ada yang nanya ke aku, kira-kira Kak, apa yang harus kita lakuin supaya kita bisa lolos dalam program STAR ini di awal minggu pertama, minggu kedua gitu. Yang harus kita lakuin di minggu awal, minggu kedua gitu ya, yang biar kita bisa lolos ke tahapan selanjutnya. Ini kalau aku kemarin itu di tahapan minggu awal, minggu kedua itu kan kita ada semacam, itu kan sudah melewati interview ya. Ini udah melewati interview dan kita udah masa training. Itu nanti kita dapat training tentang product knowledge ya kalau nggak salah, di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, itu kan udah dijadwalin tuh. Kalau aku dulu itu selalu ikut jadwal yang udah ditetapin meskipun online. Kayak misal nih, nanti hari ini kita ada training product knowledge apa, terus trainingnya apa, handling objection dan segalanya gitu ya, macam-macam gitu. Itu aku selalu ikutin meskipun jadwalnya dari pagi sampai sore, meskipun online gak ada yang mantau, aku selalu ikutin. Even mereka mungkin gak tahu ya siapa aja yang ngikutin, siapa aja yang nonton, tapi aku pikirnya itu juga buat aku sendiri gitu. Jadi kalau misalkan aku ikut dari training itu, nanti aku bakalan paham tentang produk-produk ruang guru atau produk knowledge dari ruang guru itu sendiri. Jadi yang penting itu kan buat aku gitu. Mungkin nanti nanti di akhir kan itu ada tesnya. Jadi pas tes itu kita bisa menjawab, nilainya bagus, nggak remedial atau nggak nilainya kecil gitu. Terus juga kalau misalkan nanti kita masuk ke tahap OJT, itu kita udah nggak perlu lagi nyusahin FEC yang memang udah bekerja di sana untuk nanya hal-hal kecil yang dirasa itu tuh sebenarnya udah dibahas di training. Makanya itu tuh sebenarnya pentingnya buat diri kita sendiri juga, harus ngikutin dari awal. Selain jadi syarat supaya nilai kita bagus, tapi juga untuk product knowledge kita juga. Itu sih, jadi ikutin aja apa yang udah dibuat jadwal training dan segala macamnya diikutin. Tes juga diikutin, disuruh bikin video diikutin, role play diikutin dan segala macamnya gitu. Oke. Terus untuk tahapan STAR ini memang lebih banyak atau prosesnya lebih panjang dibanding rekrutmen FEC yang lain kayak FE kayak gitu ya. Kalau FE itu 3 hari kalau nggak salah. Kalau STAR ini memang panjang banget. Tapi aku beruntung karena aku daftarnya lewat program STAR, karena aku memang sebelum bener-bener dilepas atau bekerja, aku ada dapet training yang bener-bener aku butuhin gitu. Pertanyaan selanjutnya ini tentang OJT. Kak, nanti kalau misalkan kita OJT itu kira-kira bisa nggak lolos atau gimana gitu. Oke, aku bahas tentang OJT. Jadi bener, nanti abis tahapan yang tadi kalau di aku dulu itu, aku nggak tahu ya karena mungkin program STAR ini ada mengalami perubahan, aku juga nggak update. Jadi intinya kalau aku dulu setelah training product knowledge, nanti itu akan ada pengumuman yang lolos atau enggaknya untuk masuk ke OJT. Nah, pas di masa OJT nanti juga ada pengumuman mau lolos atau enggak untuk menjadi karyawan kontrak atau diangkat sebagai FEC atau enggak gitu. Jadi kalau selama OJT, yang pertama itu yang selalu ditekenin sama coach atau koordinator area aku, itu dia selalu bilang bahwa yang penting komunikasi kita juga itu dinilai penting.
gitu. Jadi selalu muncul di grup, selalu update kabar terbaru atau info terbaru tentang hasil follow up kita kepada koordinator atau coach gitu. Jadi jangan jadi yang diem. Enak kalau diem itu kita ngasilin sesuatu. Ini diem tapi kita nggak ngasilin apa-apa. Ya udah, itu nanti bakalan hilang gitu ya. Jadi komunikasi itu penting, terus juga follow up-nya emang bener-bener harus dilakukan ya. Karena tugas sebagai FEC itu kalau kita nggak follow up ya kita nggak bisa dapet angka gitu ya, selain dari data ring 1 gitu. Jadi untuk lolos tahap program OJT ya sama kayak tadi, diikutin semuanya, komunikasi dengan coach dan teman-teman yang lain itu dijaga, dan yang paling penting juga adalah kita lakukan follow up-nya juga supaya kita bisa menghasilkan angka. Itu dia. Ya, jadi sebenarnya simple. Kalau untuk masalah aku kurang percaya diri, nggak bisa ngomong depan umum dan segala macam, ya meskipun di ruang guru harus bisa gitu ya. Tapi kalau untuk kemampuan-kemampuan itu nanti bisa learning by doing atau belajar dari pekerjaan kita itu nanti. Jadi sambil bekerja, sambil belajar, sambil nanya ke atas, nanya ke teman-teman yang lain, atau sambil kita improve diri gitu. Jadi kalau untuk masalah yang kayak gitu, skill yang kayak gitu bisa, intinya adalah kita ikutin dulu alurnya, kita tunjukin bahwa memang kita itu bekerja sesuai dengan alur yang udah dibuat sama ruang guru, nanti hasilnya itu akan menyesuaikan gitu. Mungkin untuk video yang kali ini aku bahasnya tentang itu dulu ya. Jadi gimana supaya bisa lolos dari ruang guru, ya intinya itu tadi, kita harus ngikutin apa yang udah ruang guru buat atau apa yang udah ruang guru itu tentukan untuk kita selama kita mengikuti proses training, on job training, sampai akhirnya nanti kita ditetapkan sebagai karyawan ruang guru gitu. Semangat, dan aku tunggu kalian sebagai tim FEC. Kalau misalkan kalian ada yang di Sumbangsel 1 khususnya di area Palembang, jangan lupa untuk DM aku di Instagram. Thank you. Dadah.